Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini ya. Jadi pada saat saya bahas tanggal 24 September 2024 NOD ya. Jadi saya akan tampilkan dulu untuk grafiknya atau chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham brand ya. Jadi saham brand ini sudah saya bahas di video kemarin ya, waktu dia masih ARB. Jadi saya disebutkan di video tersebut ya, kalau Anda misalnya mau uh, buy or weakness untuk brand yang belum punya ya, itu Anda bisa tunggu di bawah di area sekitar yang saya kotain ini ya, 5925 sampai 6150 ya, atau nanti tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.200. Karena bahwasanya walaupun hari ini dia rebound kencang ya naiknya ya, eh, dia itu kalau masih di bawahnya 8.200 masih resiko. Memang sebelumnya di sini kita lihat dia itu masih bisa lanjut lagi naik ya. Bahkan sebelumnya di sini ketika dia masuk FCA ya, eh, kemudian dia dilepas keluar dari FCA, dia berhasil arah lagi ya, lompat-lompat terus naik ke atas. Nah, ini apakah nanti bakalan lompat lagi ke atas? Jadi sekilas saja yang sebelumnya belum tahu, jadi isunya brand ini drop gara-gara dia dikeluarkan dari FTSE ya. Ya, walaupun sudah dibantah oleh pihak brand sendiri ya, karena alasannya sebenarnya kurang tepat ya, mengenai free float yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Tapi di sini saya fokusnya kepada eh, pergerakan harga sahamnya, support dan resistennya ya. Jadi kalau dia turun dalam, memang ini masih belum benar-benar aman, tapi kalau mau buy on weakness, spekulasi buyback ya, ini adalah saat yang terbaik yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya untuk brand nyangkut di atas, saran saya jangan di Everystone ya. Kenapa jangan di Everystone? Memang sih ada yang berprinsip Pak Sunar, kalau saya Everystone ya, itu nanti harga average saya turun. Jadi kalau dia naik sedikit, kemudian eh, ya untung sedikit lah 1-2% saya bisa lepas. Kalau saya nggak Everystone nanti tunggunya lama sampai ke atas, jangan-jangan nanti dibanding lagi turun ya seperti itu ya. Nah masalahnya saya sih selalu menyarankan budayakan jangan Everystone apapun alasannya ya. Apalagi kalau saham brand ini memang fluktuasinya tinggi. Kalau dibilang mengenai brand ini saham gorengan, hindari. Sebenarnya sih saham itu kalau nggak digoreng nggak naik ya, nggak kemana-mana ya. Karena dia digoreng ya dia bisa naik ya, tergantung kita sendiri apakah kita berani akan resikonya kalau fluktuasinya tinggi ya, seperti itu ya. Jawabannya sih gampangnya ya, ya dia memang gorengan, yang penting adalah gorengnya itu pakai minyak goreng yang bagus nggak ya. Seperti itu ya. Sebenarnya perusahaan brand ini nggak ada yang salah, cuma dia itu memang valuasinya masih mahal ya, secara PBV-nya dan PE rasionya ya, seperti itu. Tapi kalau Anda trading ya silakan aja ya. Scalping ya, kalau Anda fokus ke support resistennya seperti saya gambarkan, harusnya nggak masalah. Jadi kalau sudah punya, jangan di Everystone. Kalau belum punya, kalau mau buy, ini kalau kita lihat high-nya hari ini di 7925. Memang sebelumnya saya sebutkan tunggu naik ke atas 8.200, tapi kalau mau curi start ya tunggu naik ke atas 7925 kalau mau buy brand ya. Karena kalau dia sudah naik ke atas 7925, kemungkinan besar dia akan menguji resisten 8.200, kemudian setelah itu Anda average up tambah lagi, ya dia akan menguji resisten berikutnya di 9350, 10.200 dan 11.400. Itu untuk brandnya. Jadi saya sih terus terang aja netral ya. Ada yang di komen sebelumnya bilang, oh saham brand hati-hati gorengan, nanti kamu diajar bandar. Kemudian ada yang bilang harganya mahal secara fundamental ya. Memang betul ya, nggak ada yang salah ya seperti itu ya. Cuma di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, baiknya bertahap aja, khusus kalau Anda yang berani dan paham akan fluktuasinya. Kalau misalnya takut-takut, pilih saham yang lainnya aja. Bahkan di video sebelumnya, yang saya bahas brand, saya nyarankan BRPT. Buktinya BRPT hari ini naik ya. Kan saya sebutkan, kalau mau buy untuk BRPT ya, ini tunggu di 1040, atau kalau mau buy sekarang sebenarnya dia sudah lumayan lah ya. Dia sudah dekat dengan 1040, jadi mau langsung buy juga boleh. Waktu itu saya sudah sebutkan kemarin ya. Nah, ini dia akan testing resisten harganya 1150. Kalau Anda mau langsung HK untuk BRPT ini, boleh ya untuk besok ya, tanggal 25 September 2024 ya. Kalau dia naik ke atas 1120 hanya hari ini, kita boleh buy. Atau sudah punya, kalau mau tambah lagi boleh. Naik ke atas 1150 tambah lagi ya. Target price berikutnya dia akan menguji area resisten sekitar 1280. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi target price berikutnya 1445, 1670 dan 1950 ya, seperti itu ya. PRPT ini kan induknya dari brand ya seperti itu ya. Jadi harusnya sih dia lebih kalem ya seperti itu ya. Memang sebelumnya dia naik tinggi bisa dibanting, tapi kalau kita lihat pergerakan yang terakhir ini masih lumayan kalem lah ya. Dia nggak terlalu seperti ini lonjakannya. Seperti itu. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi kalau dia naik kemudian dia turun ya pada pasang trailing stopnya ya.
Seperti itu ya untuk BRPT, kurang lebih cukup ya. Kemudian berikutnya untuk Adaro. Adaro masih menarik. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau dia naik lagi, kalau kita lihat di sini, ini ada high yang sebelumnya 3780 ya. Tanggal 17 September high-nya 3780, kemudian tanggal 18 September juga sama. Jadi kalau dia naik ke atas 3780 untuk Adaro, Anda mau buy boleh, average up juga boleh yang sudah punya ya. Target price berikutnya di 4000 dan 4200 untuk Adaro ya. Masih cukup bagus, cukup menarik. Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya dan trennya ya. Kalau lebih seperti itu. Kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar 3400 atau 3600 ya. Lumayan rapi ya untuk Adaro ini ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk ASII. ASII ini boleh dikatakan salah satu yang fallen big caps ya. Jadi memang kalau kita perhatikan trennya ASII ini masih bagus. Dia sudah breakout konsolidasinya ya. Ini juga sudah saya bahas di edukasi sebelumnya ya mengenai margin trading. Kalau misalnya Anda mau buy high sell higher ini untuk ASI mau tambah lagi. Kalau mau pakai margin juga masih boleh ya, masih bagus sebenarnya. Asalkan Anda pasang stop lossnya di area 5.000. Kalau kita lihat MA20-nya di 5117. Jadi Anda bisa pasang stop lossnya di 5.100. Selama dia masih bertahan di atas 5.100 untuk IC, ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 5.400 dengan targetnya di sekitar area 5625 dan 5825 ya seperti itu ya. SCI memang dia labanya turun, pendapatnya turun, tapi dia itu kalau dibandingkan tahun 2022 masih lumayan bagus lah seperti itu ya. Jadi lesu, tapi dia kalau kita bicara mengenai ICE ya, itu bisnisnya bukan hanya kendaraan bermotor doang ya. Banyak ya bisnisnya ICE ya. Mulai dari tambang, alat berat, kemudian finance ya, perbankan dia juga ada karena dia akuisisi perbankan sebelumnya. Kemudian dia perkebunan juga ada ya seperti itu ya. Jadi lain-lain ya, macam-macam ya untuk bisnisnya ICE ya. Jadi kalau by ICE jangan terlalu kaku, wah kendaraan bermotor lesu Pak Sunar ya, kan nggak semuanya bisnisnya di kendaraan bermotor ya. Kalau saya bilang sih ICE ini masih cukup menarik ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTRO, PTRO kalau kita lihat di sini, ini area buy on weakness untuk PTRO sudah saya gambarkan ya. Bukan karena sudah naik, enggak. Ini yang saya kotain itu biasanya adalah area buy on weakness yang sekitar 11.000. Ya ini kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas kita berusaha buy. Memang di sini dia akan testing resistennya minggu ini ya, 14.000 sampai dengan 14.400 ya 25. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya high-nya hari ini, jadi kalau besok tanggal 25 dia berhasil naik ke atasnya 14125 atau 14.125, yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Buy high sell higher, atau sudah punya kalau mau average boleh. Kalau masih takut-takut ya Anda tunggu lagi buy on di sekitar area yang saya kotain ini ya. Ya, paling tidak kalau dia pullback lagi mungkin dia sekitar area 12.800 sampai 13.000. Kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu sore menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan rebound, kita barusan buy. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk Antam. Jadi Antam ini cukup menarik. Area biomigas untuk Antam sudah saya gambarkan dan garis-garisnya untuk Antam ini lumayan rapi ya. Jadi kalau mau buy silakan buy. Memang MA20-nya mengarah ke bawah tapi harganya sudah di atas MA20-nya. Ini sudah mulai akan testing breakout dari resistennya di sini ada 1400-an ya, 1405. Sebenarnya di sini kalau kita lihat penutupannya 1410. Jadi dia sudah breakout ke atas ya. Volumenya memang masih kecil ya, tapi kalau kita lihat sebelumnya untuk Antam kadang-kadang kalau dia breakout resistennya dia nggak selalu didukung dengan volumenya. Asalkan di sini adalah Anda pasang stop lossnya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1300 untuk Antam, dia sebenarnya masih ada potensial untuk breakout ke atas 1475 dengan targetnya sekitar 1580 sampai 1640. Jadi Antam ini masih cukup menarik ya. Anda pasang aja stop lossnya, jangan terlalu agresif. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Nah, di antara semua ini yang saya bahas itu saya hanya punya ICE karena saya ada beberapa portfolio dan beberapa saham yang saya punya. Kebetulan bukan berarti yang nggak saya bahas itu jelek ya. Kenapa saya nggak beli ya? Kalau saya beli semuanya nanti saya tambah pusing ya seperti itu kan nggak mungkin. Ya, apalagi kalau saham sekarang kan marketnya masih lumayan bullish ya. Jadi kalau banyak saham-saham yang sudah mulai naik. Jadi nanti saya akan bahas beberapa saham. Ini berlanjut ke part kedua. Silakan nonton yang part keduanya ya. Linknya dari video deskripsi Pak ini. Kurang lebih cukup. Di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.